Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Apakah move on itu berarti melupakan? Jawabannya sih bukan bagian melupakannya yang diukur sebagai move on-nya. Karena otak manusia itu memang sewajarnya memproses informasi, merekam informasi, dan menyampaikan lagi informasinya itu ke kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan ataupun cerobohan kita di masa lalu. Jadi kalau kita lupa akan si mantan atau si hubungan itu, ada kemungkinan kita akan mengulangi lagi kesalahan yang serupa karena pelajarannya juga ikutan lupa. Itu sebabnya kalau di kelas cinta kita bilang move on itu melanjutkan ke depan, maju untuk menciptakan kebahagiaan baru, menemukan kebahagiaan baru, menjalankan hidup sewajarnya. Pada saat kita lagi maju move on itu, of course kita akan teringat ada informasi di masa lalu, kenangan, ada yang baik, ada juga yang pedih gitu. Ada sesuatu yang membuat kita merasa kayaknya menyesal. Nah, itu adalah pelajaran penting yang kita bawa sambil maju. Jadi move on itu bukan soal melupakannya atau berusaha melupakan. No. Move on adalah berusaha maju, menciptakan kenangan baru, menciptakan kesempatan baru, menciptakan hubungan baru, sehingga yang sudah lewat kemarin itu si mantan kayak hubungan yang lalu itu kayak itu menjadi bahan yang memperkaya kita di kehidupan yang sekarang ataupun berikutnya. Jadi itu definisi atau pemahaman move on yang lebih lebih realistis saya bilangnya dibandingkan kita berusaha melupakan. Nah, semakin kita berusaha melupakan, biasanya kan malah jadi makin teringat. Nah, ketika kita suruh otak kita untuk melupakan atau tidak memperhatikan, otak kita kan mesti ngecek dulu apa yang mau dilupakan, apa yang mau dihilangkan. Nah, jadi semakin kita suruh lupakan, semakin dia akan melekat. Itu sebabnya move on saya mengukurnya dari seberapa jauh kita berusaha melangkah ke depan, bukan seberapa jauh kita tidak terbayang-bayang lagi. Di dalam hidup kita, terlepas soal patah hati, putus cinta, dan perceraian, pasti ada banyak kegagalan. Dan setiap kegagalan yang kita jalani di masa lalu, saya yakin kita mengingat semuanya. Nah, itu gunanya ya. Kita perlu mengingat kegagalan-kegagalan itu, sehingga tidak perlu mengulanginya lagi. Nah, demikian juga dalam patah hati. Ketika si mantan teringat, itu adalah sebuah simbol atau jangkar tentang sebuah pengalaman yang kurang baik, yang semoga tidak terulang lagi. Justru kalau kita lupain, kitanya yang rugi. Yang jadi masalah adalah begini, bagaimana supaya tidak terbayang-bayang lagi? Nah, itu mungkin lebih tepat, bukan bagaimana melupakan, tapi bagaimana agar tidak selalu melulu terbayang dan sakit lagi. Jawabannya adalah berbahagia lagi, bertemu sama orang baru, temukan bahwa ada hubungan-hubungan yang lebih baik, bahwa kita ternyata berharga, bahwa ternyata kita berdaya dan mampu melakukan sesuatu yang lebih keren daripada sebelumnya. Kalau kita menutup diri, nggak keluar, nggak mau bertemu orang baru, nggak mau mencoba hal baru, maka kita akan terus pada fakta kita ditinggalkan, atau dia menyelingkuhi kita, atau kita dibohongi. Itu mulu yang ada dalam kepala kita. Akhirnya ketika bayangannya muncul, kita sulit sekali untuk tenang, kita akan tertekan dan lain-lainnya. Tapi kalau kita buka diri kita, bertemu orang baru, bekerja, ganti penampilan, coba hal baru, olahraga dan lain-lainnya. Ketika bayangan itu muncul, memori dan informasi di masa lalu itu muncul, kita nggak akan terlalu terganggu. Memang kadang-kadang nyes gitu ya, ada perasaan kayak, ini kok gue masih nangis di bulan yang kesekian. Cuman nggak berlama-lama. Kenapa? Karena ada teman yang ngajak keluar. Karena ada orang baru yang ngajak bercanda. Ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. So, sepertilah move on. Dan ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan. Anda bisa pelajari itu ada di KC Star yang akan membantu Anda untuk tahu langkah-langkah apa aja sih ngelangkah ke depan itu gitu loh. Supaya nggak cuma berdasarkan perasaan doang. Ada step by step-nya yang Anda bisa ikuti. Nah, kalau misalnya Anda pengen tahu lebih banyak lagi, silakan berlangganan di KC Star-nya. Dan saya mau tutup video ini dengan pemahaman bahwa pada saat kita move on, sebenarnya there's nothing different dan melanjutkan hidup. There's nothing different. There's nothing special. Kita akan terus dibayangi. Yang berkurang hanya rasa sakitnya. Kenapa? Karena kita sudah kenyang dengan sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih berharga di sekarang dan perjalanan ke depannya.